Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Cornelio Bakam. Saya mahasiswa tingkat 1 D3 Keperawatan Merauke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi sistem perkemian pada manusia. Sistem perkemian atau disebut juga urinaria system pada gambar adalah tampak depan, ginjal tampak depan, yang dimana sistem perkemian terdiri atas 2 buah ginjal, 2 buah ureter, 1 vesika urinaria atau kandung kemih, dan uretra. Sistem perkemian adalah suatu sistem yang di dalamnya terjadi penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Zat ini akan larut dalam air dan dikeluarkan oleh urin. Zat yang dibutuhkan tubuh akan beredar kembali dalam tubuh melalui pembuluh darah kapiler ginjal, masuk ke dalam pembuluh darah dan beredar ke seluruh tubuh. Sistem perkemian disebut juga urinaria system atau renal system. Terdiri dari 2 buah ginjal yang membuang zat-zat sisa metabolisme atau zat yang berlebihan dalam tubuh serta membentuk urin. 2 buah ureter yang mentransfer urin ke kandung kencing, bladder atau vesika urinaria, kandung kencing atau bladder vesika urinaria, tempat penampungan urin, uretra, saluran yang mengalirkan urin dari bladder ke kandung kemih atau vesika urinaria keluar tubuh. Ginjal. Ini merupakan bagian ginjal. Ginjal terdiri atas arteri ginjal, pembuluh ginjal, kalises, panggul ginjal, medula, korteks, dan ureter. Struktur ginjal. Ginjal ditutupi oleh kapsul, tunika fibrosa yang kuat. Bila kapsul dibuka, terlihat permukaan ginjal yang licin dengan warna merah tua. Ginjal terdiri atas 2, yaitu modula bagian dalam, substansi medulasi, terdiri atas piramid renalis, jumlahnya antara 8 hingga 16 buah yang mempunyai basis sepanjang ginjal. Yang kedua adalah korteks bagian luar, substansi korteks kalis berwarna coklat merah, konsistensi lemak dan bergranula, substansi tepat di bawah fibrosa, melengkung sepanjang basis piramid yang berdekatan dengan sinus renalis, bagian dalam di antara piramid. Ini merupakan ginjal dengan bagian-bagiannya, yaitu renal cortex, renal medula, renal capsula, minor calyx, major calyx, renal column, renal primat. Fungsi ginjal: keseimbangan transportasi air dan zat terlarut, ekresi zat buangan, penyimpanan nutrien, mengatur keseimbangan asam basa, mengatur konsentrasi garam dalam darah, membentuk urin, dan sebagai tempat ekresi. Struktur mikrofis ginjal. Satuan fungsional ginjal juga nefron. Disebut juga nefron, mempunyai kurang lebih 1,3 juta. Selama 24 jam nefron dapat menyaring 170 liter darah. Arteri renalis membawa darah murni dari aorta ke ginjal. Lubang-lubang yang terdapat pada renal piramid masing-masing membentuk simpul yang terdiri atas 1 badan Malpighi yang disebut glomerulus. Peredaran darah ginjal. Arteriole aferen merupakan cabang arteria interlobularis yang pendek dan lurus. Tiap arteriole aferen bercabang-cabang menjadi gelung-gelung kapiler glomerulus. Kapiler-kapiler ini kemudian bersatu membentuk arteriole aferen
yang kembali bercabang-cabang menjadi kapiler yang memberi darah ke tubulus kapiler peritubulus arteriol eferen dari tiap-tiap glomerulus membentuk kapiler-kapiler yang mengalirkan darah ke sejumlah neuron, ke sejumlah nefron. Ginjal mendapat darah dari arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Sebelum masuk ke masa ginjal, arteri renalis mempunyai cabang besar, yaitu arteri renalis anterior dan arteri renalis posterior. Cabang anterior memberikan darah untuk ginjal anterior dan ventrikal dari ginjal, sedangkan cabang posterior memberikan darah untuk ginjal posterior dan bagian dorsal. Ureter terdiri atas dua buah saluran masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Panjangnya 20 hingga 30 cm dan lebarnya 5 mm. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali untuk mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih. Lapisan ureter: dinding luar jaringan ikat, jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lokasi ureter: pars abdominal ureter. Dalam kofung abdomen, ureter terletak di belakang peritoneum sebelah media anterior musculus psoas major dan ditutupi oleh fascia subserosa. Pers pelvis ureter. Pers pelvis ureter berjalan pada bagian dinding lateral dari cavum pelvis sepanjang tepi arterior dari incisura ischiadica major dan ditutupi oleh peritoneum. Ureter pada pria. Ureter pada pria terdapat dalam visura seminalis, bagian atasnya disilang oleh ductus deferens dan dikelilingi oleh pelcus vexicalis. Sewaktu menembus kandung kemih, dinding atas dan dinding bawah ureter akan tertutup, sedangkan pada waktu kandung kemih terisi penuh akan membentuk katup atau vulva dan mencegah pengembalian urin dari kandung kemih. Ureter pada wanita. Ureter pada wanita terdapat di belakang fossa ovarica, berjalan ke bagian lateral cervix uterus, bagian atas vagina untuk mencapai fundus vexica urinaria. Dalam perjalanannya, ureter didampingi oleh arteri uterina sepanjang 2,5 cm. Ureter berjarak 2 cm dari sisi vexic uterus. Kandung kemih atau vexica urinaria. Organ cekung yang dapat berdistensi dan tersusun atas jaringan otot serta merupakan wadah tempat urin dan merupakan organ ekskresi. Kandung kemih berada di dalam rongga panggul di belakang simfisis pubis. Pada pria, kandung kemih terletak pada rektum bagian posterior. Pada wanita terletak di sebelah anterior, tepat di belakang os pubis. Bentuk kandung kemih berubah saat terisi dengan urin. Ini merupakan gambar dari kandung kemih beserta bagian-bagian. Ini merupakan gambar dari kandung kemih wanita dengan bagian-bagiannya. Dan ini merupakan gambar dari kandung kemih laki-laki beserta fungsinya. Kandung kemih dapat menampung urin sekitar 600 ml urin. Pengeluaran urin hanya 300 ml. Dalam keadaan penuh, kandung kemih membesar dan membentang sampai ke simfisis pubis.
Kandung kemih pada wanita hamil, janin mendorong kandung kemih menimbulkan perasaan penuh dan mengurangi daya tampung kandung kemih. Dua ureter bermuara secara oblik di sebelah basis letak oblik menghindarkan urin mengalir kembali ke dalam ureter. Ureter keluar dari kandung kemih sebelah depan, daerah segitiga antara dua lubang ureter dan uretra disebut segitiga kandung kemih trigonum vesica urinaria. Pada wanita, kandung kemih terletak di antara si piscis pubis, uterus, dan vagina. Dari uterus, kandung kemih dipisahkan oleh lipatan peritoneum. Dinding kandung kemih memiliki 4 lapisan. Yang pertama lapisan mukosa di dalam, kedua lapisan submukosa pada jaringan penyambung, 3 lapisan otot serta 4 lapisan serosa di bagian luar. Pengisian kandung kemih kontraksi peristaltik uretra 1-5 kali per menit akan menggerakkan urin dari pelvis renalis ke dalam kandung kemih dan disemprotkan setiap gelombang peristaltik. Ureter yang berjalan miring melalui dinding kandung kemih untuk menjaga ureter tertutup selama gelombang peristaltik untuk mencegah urin tidak kembali ke ureter. Proses pembentukan urin. Terdapat 3 proses penting yang berhubungan dengan proses pembentukan urin, yaitu yang pertama filtrasi atau penyaringan. Kapsul Bowman dari badan menyaring darah dalam glomerulus yang mengandung air, garam, gula, urea, dan zat bermolekul besar, protein, dan sel darah sehingga dihasilkan fitrat glomerulus atau urin primer. Di dalam fitrat ini terlarut zat yang masih berguna bagi tubuh maupun zat yang tidak berguna bagi tubuh, misalnya glukosa, asam amino, dan garam-garam. Reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dalam tubulus contortus proximal, zat dalam urin primer yang masih berguna akan direabsorpsi yang dihasilkan fitrat tubulus atau urin sekunder dengan kadar urea yang tinggi. Ekresi atau pengeluaran. Dalam tubulus contortus distal, pembuluh darah menambahkan zat lain yang tidak digunakan dan terjadi reabsorpsi aktif ion Na+ dan Cl- dan reaksi H+ dan K+ di tempat sesudah terbentuk urin yang sesungguhnya yang tidak terdapat glukosa dan protein lagi, selanjutnya akan disalurkan ke tubulus collectivus ke pelvis renalis. Urin terdiri dari 0,05% amonia, 0,18% suplite, 0,12% fosfatabe, 0,6% klorid, 0,01 magnesium, 0,015% kalium, 0,6% potasium, 0,1% sodium, 0,1% kreatinin, 0,3% urik aktif, 2% urea, dan 90% water. Proses perkemian. Miksi atau mikturisi merupakan proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Mikturisi merupakan gerakan yang dapat dikendalikan dan ditahan pusat-pusat saraf. Proses pengeluaran urin diatur oleh refleks mikturisi. Selanjutnya urin sekitar 200-300 ml akan menyebabkan regangan pada kandung kencing. Regangan
akan merangsang reseptor regangan, sinyal akan diteruskan melalui saraf eferen konervus pelvicus di modula spinalis. Di modula spinalis, sinyal akan diteruskan ke nervus motorik parasimpatis dan melalui interneuron dibawa ke hipotalamus yang akan diantarkan ke otak sehingga manusia mempersepsikan keinginan untuk BAK. Uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kantung kemih yang berfungsi menyalurkan urin ke keluar. Sekian dan terima kasih.